Oke, halo semuanya. Selamat datang. Di sini saya akan mencoba untuk menguji sebuah data, menguji deskriptif dan juga uji normalitasnya di aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS yang saya gunakan yaitu versi 27. Nah, kita langsung saja coba ya. Kita pertama-tama yaitu membuka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, ketika kita ingin menguji sebuah data, kita pasti memerlukan data-datanya terlebih dahulu. Nah, setelah SPSS terbuka, kita boleh rekan-rekan semua untuk misalnya membuat data-datanya terlebih dahulu, ataupun misalnya bisa langsung kopas dengan yang sudah saya buat seperti itu. Nah, ini datanya sudah saya buat, yaitu data kelas 12 Kronmus dengan jumlah siswa 35 dan nilai IPA, dan ada nilainya, yaitu nilai IPA, dan kita anggap saja itu nilai ujian akhirnya ya. Nah, setelah itu kita kembali ke SPSS. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama kita ke variable view terlebih dahulu, yaitu ada di pojok kiri di sebelah data view, yaitu variable view, kita pencet. Nah, setelah itu kita coba untuk memberikan nama pada kolom nomor 1, yaitu namanya yang pertama kita bisa pencet nilai. Nah, setelah kita pencet nilai, kita ketik nilai, kita enter, dan di sini ada data-data yang lain yang kita rubah yaitu pada desimal, karena kita tidak ada angka desimal, kita rubah menjadi 0, lalu labelnya kita gunakan memakai nama nilai IPA. Nilai IPA. Lalu setelah kita sudah ke label, kita ke measure, itu pencet yang scale. Nah, setelah sudah semua dilakukan, kita pindah ke data view yang ada di pojok kiri bawah di sebelah variable view. Nah, di data view pada kolom nomor 1 sudah ada nilai ya. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu kita buka data yang ada di Excel tadi, data kelas 12 Kronmus. Kita ambil seluruh nilai siswa dan 35 siswa dari kelas 12 Kronus. Kita blok semuanya dan kita copy. Setelah kita copy, kita kembali ke SPSS, kita klik yang pertama, lalu kita paste. Nah, setelah itu, setelah di paste, kita lihat terlebih dahulu datanya apakah sudah sesuai, yaitu sudah ya, sampai 35, dan nomor terakhir itu di 77, ya, benar. Nah, yang akan kita lakukan yaitu kita akan menguji deskriptifnya terlebih dahulu. Bagaimana sih kita untuk menguji deskriptifnya, dan sekalian dengan uji normalitasnya, uji distribusi normalitas datanya, yaitu kita pencet analyze di sebelah transform. Lalu setelah kita pencet analyze akan muncul banyak bagian, kita pilih untuk deskriptif statistik. Nah, di deskriptif statistik itu akan ada pilihan menu lagi, dan kita pilih yang langsung saja, kita pilih yang deskriptif. Nah, di deskriptif akan muncul pilihan seperti ini, lalu kita klik yang IPA-nya, nilai IPA, lalu kita masukkan, kita pencet yang tengah ke variable. Nah, kita jangan langsung pencet OK, tapi kita harus lihat optionnya terlebih dahulu. Kita klik option di sebelah kanan ya, kita klik optionnya. Nah, kita bisa pilih data deskriptif apa saja yang akan kita munculkan. Yaitu kalau di sini saya akan mencoba semuanya ya. Kita min, kita checklist, sum, kita checklist, standar deviasi, kita checklist, varian, kita checklist, range, minimum, maksimum, dan terakhir ada SE min. Nah, setelah itu untuk menguji distribusi normalitas datanya, kita klik dua-duanya ya. Kita centang yang Courtois dan kita centang yang Skew-News. Nah, setelah itu, setelah selesai, display ordernya tidak usah dirubah, kita pencet continue. Setelah pencet continue, semua sudah oke, kita ke pilihan oke, kita klik oke. Nah,
Di sini akan muncul ya descriptive variables nilai yang tadi kita uji. Di sini ada tulisan deskriptifnya dan ini adalah datanya ya, data yang sudah diuji melalui aplikasi SPSS. Nilai IPA dengan jumlahnya itu ada N statistik 35 ya, benar. Dan di sini ada range statistik 33. Nah, itu dari mana sih didapatkannya? Yaitu dari nilai maksimum. Di sini sudah tertera ada 96 dan juga nilai minimum 63. Di mana nilai maksimum dan minimumnya dikurangi akan menghasilkan nilai range, yaitu 96 dikurangi 63 akan menghasilkan nilai 33. Nah, di sini ada sum statistik di mana jumlah seluruh nilai dari siswa di SMA 12 Kronus. Itu tadi kan ada 35, ini jumlah nilainya yaitu dengan jumlah nilai yang beragam, totalnya ada 2806 untuk jumlah nilai data nilai IPA di kelas 12 Kronus. Lalu untuk min-nya itu ada mendapatkan hasil 80,17. Untuk standar defisiasinya dapat nilai 9,651. Lalu untuk varian statistiknya itu dapat di angka 93,146. Nah, dan di sini ada untuk distribusinya, yaitu distribusi skewness-nya, statistiknya itu ada minus 0,075 dan untuk kurtosisnya ada minus 1,038. Nah, deskriptifnya sudah didapatkan melalui aplikasi SPSS ini dari mulai jumlah, range, minimum, maksimum, sum-nya, jumlah keseluruhan, min-nya, standar defisiasi hingga pada varian statistik. Nah, untuk penguji normalitasnya itu bagaimana? Yang pertama adalah kita klik si deskriptif statistiknya keseluruhan, lalu kita klik kanan dan kita pilih copy. Setelah kita pilih copy, kita bisa masuk ke dalam aplikasi Excel kembali. Nah, ini kan yang tadi ya, data kelas 12 Kronus. Sekarang kita pilih ke sheet baru. Kita buat sheet baru di sheet 2 dan mempastekan hasil yang tadi ada di data SPSS. Nah, ini sudah terpaste ya. Yang tadi sudah di SPSS, sudah sesuai. Ya, benar, sudah sesuai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah kita menghitung rasio dari skewness dan juga kurtosisnya, distribusinya. Nah, kita coba buat terlebih dahulu ya. Ini adalah skewness dan yang di sini adalah kurtosis. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu kita menghitung untuk menghasilkan rasionya. Bagaimana kita menghitungnya? Yaitu yang pertama kita menghitung untuk rasio skewness terlebih dahulu, yaitu kita klik yang minus 0,075 di skewness. Kita klik, kita copy. Kita copy. Kita paste. Oh ya, tentu tidak bisa. Kita coba copy ya. Kita paste. Nah, ini setelah kita paste, kita bagi dengan kolom yang di standar error di skewness-nya di sebelah statistik yang tadi yang 0,398. Nah, setelah kita klik, kita pencet enter saja ya. Akan menghasilkan nilai rasio dari distribusi skewness-nya yaitu minus 0,187. Seperti itu. Nah, untuk yang kurtosisnya itu sama. Kita mencari rasionya itu, kita pencet yang statistiknya, lalu kita copy. Setelah itu kita copy, kita paste ya. Kita copy. Copy terlebih dahulu. Maaf. Nah, setelah kita copy ya, lakukan hal yang sama, kita
ketik tanda miring untuk membagi pada standar error di kurtosis. Nah, kita enter saja. Nah, ini akan menghasilkan minus 1,334. Nah, untuk menentukan normalitasnya itu, kita bisa melihat dari ditentukan untuk skewness dan kurtosis itu ditentukan nilai rasionya, yaitu nilai minimumnya min 2 dan nilai maksimumnya itu adalah 2. Nah, kita lihat data yang tadi sudah didapatkan. Mohon maaf, ini bukan dan 2 ya, tapi sampai dengan 2, min 2 sampai dengan 2 adalah range untuk batas dari apakah nilai data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Nah, kita lihat di skewness itu adalah minus 0,187 dan juga di kurtosis itu minus 1,33, di mana ini belum melebihi minus 2 dan juga jauh untuk melebihi positif 2, sehingga data nilai IPA kelas 12 Cronus terdistribusi normal. Nah, seperti itu teman-teman semua untuk cara melihat nilai deskriptif dan juga distribusi normalitas dari data yang sudah saya buat. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.